Tepat pukul 7 malam, saat gerimis membekukan sisa-sisa napasnya yang lelah, wanita itu berdiri mematung di depan sebuah gerbang kemegahan yang asing. Ia baru saja melarikan diri dari sebuah neraka bernama rumah tangga, mendekap tubuh ibunya yang ringkih dan lansia, yang jiwanya baru saja diinjak-injak tanpa ampun oleh mertua dan ipar yang kejam. Hanya karena ia seorang karyawati biasa, air mata ibunya dianggap sampah, dan detak jantung ibunya yang sekarat dianggap tak lebih penting dari urusan perut belasan kerabat yang tamak. Namun, di balik pekatnya badai penghinaan malam itu, sebuah rahasia besar yang selama ini terkunci rapat di balik diamnya sang suami, bersiap untuk runtuh dan menjungkir balikan takdir mereka dalam sekejap. Di perumahan Mutiara Indah nomor 7, sebuah pengadilan sunyi telah disiapkan untuk membayar setiap tetes air mata yang jatuh ke bumi. Bagaimanakah sebuah kesabaran yang terluka bertransformasi menjadi pembalasan paling dingin dan berkelas? Simak kisah selengkapnya, dan bersiaplah menyaksikan bagaimana roda takdir mencabik-cabik keangkuhan dengan cara yang paling tidak terduga hanya di Mbak Yujiem. Malam telah turun sepenuhnya saat taksi itu melaju membelah rintik gerimis yang membasahi jalanan kota. Di dalam kabin yang sepi, Nirma mendekap tubuh Ibu Fatimah dengan sangat erat, seolah takut wanita lansia itu akan runtuh jika ia melepaskan pelukannya sedikit saja. Napas Ibu Fatimah terdengar berat dan tersengal, sisa dari sesak dada akibat tangis yang tertahan sejak sore tadi di rumah. Di samping Nirma, Arjuna yang baru berusia 7 tahun duduk diam sambil memegangi jemari ibunya yang terasa sedingin es. Bocah laki-laki itu tidak menangis, namun sorot matanya memancarkan ketakutan yang mendalam setelah menyaksikan badai pertengkaran hebat yang baru saja melanda keluarga mereka beberapa jam lalu. Nirma menatap keluar jendela taksi, melihat lampu-lampu jalanan yang tampak kabur oleh air hujan yang terus mengalir di kaca mobil. Pikirannya melayang pada ucapan suaminya, Sigit, beberapa menit yang lalu melalui sambungan telepon yang sangat singkat. Suaminya itu hanya meminta Nirma membawa ibu dan anak mereka pergi sekarang juga, lalu menunggu di depan sebuah rumah di perumahan Mutiara Indah nomor 7. Suara Sigit terdengar begitu tenang, sangat kontras dengan situasi kacau yang sedang terjadi di rumah, di mana Ibu Gendari dan Dona masih terus memaki dan mengamuk karena Nirma menolak perintah mereka. Pilihan untuk pergi malam itu adalah keputusan paling berani yang pernah diambil Nirma selama 5 tahun menjalani kehidupan pernikahan yang penuh dengan tekanan batin. Gerimis berubah menjadi hujan yang cukup deras ketika taksi mulai memasuki kawasan pinggiran kota yang lebih sunyi. Setiap kali melihat wajah ibunya yang pucat dalam kegelapan kabin taksi, dada Nirma terasa seperti dihantam batu besar. Rasa bersalah yang teramat sangat menyergap hatinya karena telah menjemput sang ibu dari kampung halaman dengan niat untuk merawatnya. Namun justru membiarkan wanita tua itu menjadi sasaran kekejaman ibu mertua dan adik iparnya sendiri. Nirma yang hanya seorang karyawati biasa di kantornya merasa sangat tidak berdaya menghadapi arogansi keluarga suaminya yang selalu memandang rendah dirinya dan seluruh keluarganya dari kampung. Taksi terus melaju membelah malam, mendekati alamat yang disebutkan oleh Sigit dengan kecepatan sedang karena jalanan yang mulai licin. Arjuna sesekali membenarkan posisi duduknya, lalu menyandarkan kepalanya yang lelah pada lengan Nirma yang masih gemetar menahan amarah dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. Nirma terus membisikkan kata-kata penenang ke telinga ibunya, berjanji bahwa semua penderitaan ini akan segera berakhir dan mereka tidak akan pernah kembali lagi ke rumah penuh siksaan itu. Di balik ketakutan dan ketidakpastian tentang apa yang menanti mereka di perumahan Mutiara Indah, ada secercah tekad yang mulai tumbuh di dalam diri Nirma untuk melindungi sisa kehormatan keluarganya yang telah diinjak-injak tanpa ampun. Sorot lampu taksi akhirnya menerangi sebuah gerbang megah dengan penjagaan ketat yang menjadi pintu masuk menuju kompleks perumahan elit tersebut. Nirma merogoh tasnya untuk memastikan ponselnya masih menyala, mengantisipasi jika Sigit menghubunginya kembali atau jika ia tersesat di dalam kompleks yang sangat luas ini. Jantungnya berdegup semakin kencang saat mobil mulai melewati deretan rumah-rumah besar yang berdiri kokoh di kanan dan kiri jalan yang bersih dari sampah. Ia tidak tahu mengapa suaminya meminta mereka datang ke tempat semewah ini dalam keadaan darurat. Namun Nirma sudah tidak memiliki tempat lain untuk pergi setelah mengemas sebagian kecil pakaian mereka ke dalam tas kain seadanya. Sopir taksi memperlambat laju kendaraannya ketika mereka mulai memasuki blok yang dituju, mencari papan nomor rumah yang terpasang di setiap pagar pembatas. Hujan luar yang bising menciptakan suasana mencekam, memaksa Nirma untuk terus terjaga dan memastikan mereka tidak melewatkan rumah nomor 7 yang menjadi tujuan akhir perjalanan pelarian mereka.
Ibu Fatimah perlahan membuka matanya yang sayu, menatap bingung ke arah luar jendela yang menampilkan kemewahan yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya di kampung. Nirma hanya bisa menggenggam tangan ibunya lebih erat, mencoba menyalurkan kekuatan yang sebenarnya juga hampir habis di dalam dirinya sendiri setelah seharian bekerja dan menghadapi tekanan bertubi-tubi. Dari kejauhan, tampak siluet sebuah rumah 2 lantai yang lampu terasnya menyala terang, memancarkan kehangatan di tengah dinginnya malam yang menusuk tulang. Taksi perlahan berhenti tepat di depan pagar besi hitam yang menjulang tinggi, di mana papan kuningan kecil bertuliskan angka 7 berkilau terkena pantulan lampu mobil. Nirma menahan napas sejenak, menatap rumah yang tampak begitu asing namun sekaligus menawarkan kedamaian yang selama ini ia dambakan bersama anak dan ibunya. Pintu pagar itu tampak tertutup rapat, dan dari balik kaca jendela yang besar, tidak terlihat ada tanda-tanda aktivitas atau keberadaan Sigit yang menjanjikan akan menunggu mereka di sana. Nirma membayar ongkos taksi dengan tangan yang masih sedikit gemetar, lalu bersiap untuk membuka pintu mobil guna menghadapi apapun yang ada di depan sana. Ia meminta Arjuna untuk tetap menjaga neneknya di dalam kabin sebentar sampai ia memastikan bahwa tempat itu aman dan memang benar merupakan tempat yang dimaksud oleh suaminya. Dengan langkah yang dipaksakan untuk tetap tegap, Nirma membuka pintu taksi dan membiarkan tubuhnya langsung didera oleh angin malam yang basah serta dinginnya air hujan yang mengguyur kepalanya. Ia berdiri mematung di samping mobil, menatap lurus ke arah pintu utama rumah nomor 7 dengan sejuta pertanyaan yang berkecamuk di dalam kepalanya tentang akhir dari malam yang panjang ini. Nirma segera melangkah mendekati pagar besi hitam itu, mengabaikan pakaian kerjanya yang mulai basah kuyup oleh guyuran hujan yang semakin deras. Dari dalam taksi, Arjuna menatap ibunya dengan cemas, sementara Ibu Fatimah hanya bisa bersandar lemah pada kursi mobil dengan napas yang masih tersengal. Tepat ketika Nirma hendak meraih ponsel di dalam tasnya untuk menghubungi Sigit, sebuah bayangan muncul dari arah pos penjagaan yang terletak tidak jauh dari gerbang utama kompleks perumahan tersebut. Seorang pria parubaya mengenakan seragam keamanan lengkap berjalan tergesa-gesa membelah hujan sambil membawa sebuah payung besar berwarna hitam. Pria berseragam itu adalah Pak Jaka, komandan keamanan yang bertugas menjaga ketertiban di perumahan Mutiara Indah selama hampir 10 tahun terakhir. Ia melangkah dengan pasti ke arah Nirma, lalu segera memayungi wanita itu dari terpaan air hujan yang mulai membuat tubuh Nirma menggigil kedinginan. Tatapan mata Pak Jaka tampak ramah dan penuh rasa hormat, seolah ia sudah mengetahui dengan pasti siapa wanita yang sedang berdiri kebingungan di depan rumah nomor 7 tersebut. Nirma yang merasa asing sekaligus was-was langsung mundur 1 langkah untuk menjaga jarak, bersiap menghadapi kemungkinan jika kehadiran mereka dianggap mengganggu ketenangan lingkungan elit tersebut. Pak Jaka tersenyum tipis, lalu menyapa Nirma dengan suara yang cukup jelas di antara bisingnya suara rintik hujan yang menghantam permukaan aspal. Ia menanyakan apakah wanita di hadapannya adalah Ibu Nirma, istri dari Bapak Sigit yang telah memesan tempat dan memberikan instruksi khusus sejak sore hari tadi. Mendengar nama suaminya disebut dengan begitu formal, Nirma langsung mengangguk cepat sambil mengiyakan pertanyaan sang petugas keamanan dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Rasa heran kini mulai merayapi benak Nirma, memikirkan bagaimana mungkin seorang petugas keamanan perumahan mewah bisa mengenali dirinya dan mengetahui kedatangannya malam ini. Tanpa menunda waktu lebih lama, Pak Jaka segera merogoh saku seragamnya dan mengeluarkan sebuah remote kontrol kecil untuk membuka gerbang besi otomatis rumah nomor 7 tersebut. Gerbang besar itu perlahan bergeser tanpa suara, memperlihatkan halaman rumah yang luas dan bersih serta garasi yang cukup untuk menampung 2 unit mobil berukuran besar. Pak Jaka kemudian memberi isyarat kepada sopir taksi untuk segera memajukan kendaraannya masuk ke dalam area halaman agar para penumpang tidak perlu kehujanan saat turun. Nirma berjalan beriringan di bawah payung Pak Jaka, mengikuti laju taksi yang perlahan bergerak masuk ke area karpot yang terlindung dari guyuran hujan. Setelah taksi berhenti dengan sempurna di bawah atap karpot, Nirma segera membuka pintu belakang untuk membantu Ibu Fatimah turun dari dalam kabin mobil yang mulai terasa pengap. Arjuna turun terlebih dahulu dengan cekatan, lalu memegangi tangan neneknya yang terasa sangat lemas dan dingin akibat perjalanan jauh dari rumah kontrakan lama mereka. Pak Jaka dengan sigap membantu membawakan tas kain seadanya yang berisi pakaian darurat yang sempat dikemas Nirma dengan terburu-buru sebelum melarikan diri. Sikap hormat dan bantuan dari petugas keamanan itu membuat perasaan Nirma sedikit lebih tenang, meskipun tanda tanya besar di kepalanya belum juga terjawab.
Ibu Fatimah menatap sekeliling halaman rumah mewah itu dengan tatapan kosong dan penuh kebingungan, seolah mengira dirinya sedang berada di dalam sebuah mimpi yang aneh. Kompleks perumahan yang sunyi dan asri ini sangat berbeda dengan lingkungan tempat mereka tinggal sebelumnya, di mana suara makian Ibu Gendari selalu terdengar setiap hari. Nirma menuntun ibunya menaiki beberapa anak tangga menuju teras utama yang lantainya terbuat dari marmer mengilat yang memantulkan cahaya lampu gantung di atasnya. Arjuna berjalan di sisi lain neneknya, memeluk lengan Ibu Fatimah dengan erat seolah berusaha menyalurkan kehangatan dari tubuh kecilnya kepada sang nenek. Pak Jaka meletakkan tas kain milik Nirma di samping pintu kayu jati yang kokoh, lalu berpamitan untuk kembali ke pos penjagaan setelah memastikan seluruh anggota keluarga telah aman di teras. Sebelum pergi, petugas keamanan itu sempat membisikkan sebuah kalimat yang membuat jantung Nirma berdegup lebih kencang, mengatakan bahwa seluruh persiapan di dalam rumah telah selesai dilakukan. Nirma hanya bisa terpaku menatap punggung Pak Jaka yang perlahan menghilang di balik kegelapan malam dan tirai hujan yang membentang luas di hadapan mereka. Kini, di atas teras rumah mewah nomor 7 itu, hanya tinggal Nirma, Ibu Fatimah, dan Arjuna yang berdiri membeku menatap daun pintu yang masih tertutup rapat. Nirma memberanikan diri melangkah mendekati pintu utama, memandangi gagang pintu berbahan kuningan yang tampak bersih tanpa debu sedikit pun di permukaannya. Tepat ketika tangannya terangkat untuk mengetuk kayu jati yang tebal itu, terdengar suara langkah kaki yang teratur dari arah dalam rumah menuju ke pintu utama. Detik-detik penantian itu terasa berjalan sangat lambat bagi Nirma, sementara rasa cemas dan penasaran terus berkecamuk menghantui pikirannya tentang apa yang akan ia temukan di balik pintu ini. Saat selot pintu perlahan berputar dari dalam, Nirma menarik napas dalam-dalam, bersiap menghadapi kenyataan terbesar yang telah disiapkan oleh suaminya di perumahan mutiara indah ini. Daun pintu jati yang kokoh itu perlahan terbuka ke dalam, memancarkan aroma terapi melati yang sangat menenangkan dari balik ruangan. Nirma menahan napas saat sosok yang muncul dari balik pintu ternyata bukan Sigit, melainkan seorang wanita parubaya berpakaian rapi dengan senyum yang sangat tulus. Wanita itu adalah Bibi Sumi, asisten rumah tangga yang telah berdiri menyambut kedatangan mereka dengan sikap yang amat hormat. Tanpa menunggu perintah, Bibi Sumi langsung mengambil alih tas kain dari lantai teras dan menyapa Ibu Fatimah dengan kehangatan yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan di rumah lama. Bibi Sumi mempersilakan Nirma, Ibu Fatimah, dan Arjuna untuk segera masuk ke dalam ruang tamu yang luas dan beralaskan karpet tebal yang nyaman. Ruangan itu terasa sangat hangat berkat pendingin ruangan yang telah diatur dengan suhu yang pas, membuat tubuh Nirma yang semula menggigil berangsur-angsur membaik. Di sudut ruangan, terdapat sebuah sofa kulit berukuran besar yang tampak sangat empuk, menghadap ke arah jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan taman samping. Di atas meja kaca, telah tersaji secangkir teh jahe hangat yang masih mengepulkan asap tipis, seolah memang sengaja disiapkan untuk menyambut kedatangan mereka. Ibu Fatimah melangkah dengan sangat ragu, memandangi lantai marmer yang begitu bersih hingga memantulkan bayangan tubuhnya yang ringkih. Ketakutan masih membekas jelas di wajah lansia itu, sisa dari trauma bentakan yang diterimanya dari Ibu Gendari beberapa jam yang lalu di rumah kontrakan. Nirma dengan lembut menuntun ibunya untuk duduk di atas sofa, diikuti oleh Arjuna yang langsung bersandar lekat-lekat di samping sang nenek. Bibi Sumi dengan cekatan menyodorkan cangkir teh jahe hangat itu kepada Ibu Fatimah, meminta wanita tua itu untuk meminumnya agar tubuhnya yang kedinginan bisa segera kembali hangat. Nirma mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan, mencoba mencari keberadaan suaminya yang berjanji akan menunggu di rumah nomor 7 ini. Namun, suasana rumah itu begitu sepi, hanya terdengar suara detik jam dinding besar yang berdentang dengan teratur di sudut ruang keluarga. Saat Nirma menanyakan keberadaan Sigit kepada Bibi Sumi, wanita parubaya itu hanya tersenyum misterius dan mengatakan bahwa Bapak Sigit sedang menyelesaikan satu urusan terakhirnya. Jawaban yang menggantung dari Bibi Sumi membuat rasa penasaran di dalam dada Nirma semakin memuncak, bercampur dengan rasa tidak percaya atas kemewahan yang kini mengelilinginya. Arjuna yang semula tegang perlahan mulai merasa tenang setelah meneguk sedikit teh manis yang juga disiapkan oleh Bibi Sumi di atas meja. Bocah itu menatap ibunya dengan banyak pertanyaan di matanya. Namun ia cukup pintar untuk tetap diam melihat wajah ibunya yang masih tampak lelah dan tegang. Bibi Sumi kemudian menawarkan diri untuk mengantar Ibu Fatimah ke kamar tidur utama yang terletak di lantai bawah,
agar bisa segera beristirahat dengan layak. Nirma menyetujui usulan tersebut, menyadari bahwa fisik ibunya yang baru saja pulang berobat dari dokter sudah tidak mampu lagi menahan kelelahan yang luar biasa. Kamar tidur utama yang ditunjukkan oleh Bibi Sumi ternyata sangat luas, lengkap dengan tempat tidur berukuran besar yang dilapisi sprei sutra yang sangat lembut. Di dalam kamar itu, seluruh kebutuhan Ibu Fatimah rupanya telah tertata dengan rapi, mulai dari pakaian ganti hingga obat-obatan jantung yang sebelumnya sempat dibuang oleh Dona. Air mata Nirma hampir saja tumpah melihat bagaimana semua detail kecil ini telah dipersiapkan dengan begitu matang tanpa sepengetahuannya sama sekali. Setelah membantu ibunya berbaring dan memastikan wanita tua itu merasa nyaman, Nirma menyelimuti tubuh ibunya dengan kain tebal yang hangat hingga sang ibu perlahan memejamkan mata. Nirma kemudian mengajak Arjuna keluar dari kamar tidur, membiarkan Ibu Fatimah beristirahat dalam ketenangan yang sudah lama tidak pernah dirasakannya. Ia kembali ke ruang tamu, berdiri terpaku di dekat jendela besar sambil memandangi rintik hujan yang masih terus membasahi halaman perumahan mewah tersebut. Pikirannya kembali berputar pada misteri dari mana Sigit mendapatkan semua dana untuk membeli atau menyewa rumah semewah ini di perumahan Mutiara Indah. Sebagai seorang manajer di perusahaannya, Nirma tahu betul bahwa harga satu unit rumah di kawasan elit ini mencapai miliaran rupiah, angka yang mustahil dijangkau oleh tabungan biasa mereka. Rasa ingin tahu yang teramat besar membuat Nirma tidak bisa duduk diam. Sementara waktu terus berjalan mendekati larut malam tanpa ada kabar lebih lanjut dari suaminya. Ia merogoh ponselnya kembali, mencoba mengirimkan pesan singkat kepada Sigit untuk menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi di rumah lama mereka sekarang. Tepat ketika jari Nirma baru saja selesai mengetik pesan, terdengar suara deru mesin mobil yang perlahan memasuki halaman rumah dan berhenti tepat di depan karpot. Jantung Nirma berdegup kencang saat ia melihat seberkas cahaya lampu mobil menerangi kaca jendela ruang tamu, menandakan bahwa sebuah jawaban atas segala misteri malam ini telah tiba di depan pintu. Nirma segera melangkah menuju pintu utama dengan jantung yang berdebar semakin kencang, meninggalkan Arjuna yang masih terduduk di sofa ruang tamu. Melalui celah tirai jendela, ia melihat sebuah mobil sedan hitam bergaya elegan berhenti dengan sempurna di samping taksi yang tadi mereka tumpangi. Pintu kemudi terbuka, dan sosok Sigit keluar dari sana dengan mengenakan kemeja kerja yang tampak sedikit kusut setelah melewati hari yang sangat panjang. Wajah suaminya itu terlihat lelah, namun sorot matanya memancarkan ketegasan yang belum pernah Nirma lihat selama 5 tahun mereka membina rumah tangga di bawah tekanan Ibu Gendari. Sigit melangkah menaiki anak tangga teras dengan langkah yang mantap, lalu membuka pintu rumah tanpa perlu mengetuknya terlebih dahulu karena ia memang memegang kunci cadangan. Begitu pintu terbuka, tatapan mata Sigit langsung tertuju pada Nirma yang berdiri mematung di hadapannya dengan pakaian yang masih setengah basah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sigit maju beberapa langkah lalu menarik istrinya ke dalam sebuah pelukan yang sangat erat dan hangat. Nirma yang semula berusaha keras untuk terlihat kuat, seketika merasa seluruh pertahanannya runtuh di dalam dekapan dada suaminya yang beraroma keringat dan hujan. Setelah beberapa saat meredakan ketegangan istrinya, Sigit melepaskan pelukan tersebut perlahan lalu memegangi kedua pundak Nirma dengan tatapan yang sangat dalam. Ia menanyakan keberadaan Ibu Fatimah dan Arjuna, yang langsung dijawab oleh Nirma bahwa ibunya sudah tidur di kamar bawah setelah meminum teh jahe hangat dari Bibi Sumi. Sigit mengangguk lega mendengar kabar tersebut, lalu berjalan menghampiri Arjuna yang langsung berlari memeluk pinggang ayahnya dengan erat. Pertemuan itu terasa begitu emosional, seolah mereka baru saja berhasil melewati sebuah badai besar yang mengancam akan menghancurkan kebersamaan keluarga kecil mereka. Nirma yang sudah tidak tahan lagi memendam rasa penasaran akhirnya menuntut penjelasan dari Sigit mengenai asal-usul rumah mewah nomor 7 ini. Ia mengingatkan suaminya bahwa beberapa waktu lalu ia sempat melihat mutasi rekening bersama mereka yang mendadak kosong total hingga tidak bersisa. Nirma sempat mengira uang itu habis diambil oleh Ibu Gendari atau Dona untuk keperluan pribadi mereka yang selalu menuntut kemewahan dari hasil keringat Sigit. Ketakutan terbesar Nirma selama ini adalah jika Sigit melakukan tindakan di luar hukum hanya demi menyenangkan keluarga ibunya yang tidak pernah merasa cukup. Sigit tersenyum tipis, lalu mengajak Nirma dan Arjuna untuk duduk bersama di sofa kulit yang empuk agar ia bisa menjelaskan semuanya secara runtun. Dengan suara yang tenang, Sigit mulai membuka rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat dari seluruh anggota keluarganya,
termasuk dari istrinya sendiri. Ia menjelaskan bahwa pengosongan rekening itu adalah bagian dari rencana besarnya untuk mengamankan aset masa depan mereka dari keserakahan Ibu Gendari dan Dona. Uang tabungan yang dikumpulkan Nirma dari posisinya sebagai manajer dan bonus tahunan Sigit dialihkan ke sebuah rekening rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Lebih mengejutkan lagi, Sigit mengungkapkan bahwa beberapa bulan lalu ia telah mendapatkan promosi jabatan yang sangat besar di perusahaan tempatnya bekerja. Pemilik perusahaan secara resmi mengangkat Sigit untuk menduduki posisi tertinggi sebagai direktur utama setelah berhasil memimpin proyek besar yang menghasilkan keuntungan luar biasa bagi korporasi. Kenaikan jabatan menjadi direktur utama inilah yang membuat pendapatan Sigit melonjak berkali-kali lipat. Jauh di luar dugaan Ibu Gendari yang selalu menganggap putranya hanya karyawan biasa. Sigit sengaja merahasiakan statusnya sebagai direktur utama, karena ia tahu betul tabiat ibu dan adiknya yang akan langsung memerasnya habis-habisan jika mengetahui hal tersebut. Rumah di perumahan Mutiara Indah nomor 7 ini dibeli oleh Sigit secara tunai mutlak dari hasil pendapatan barunya dan sisa tabungan rahasia mereka yang sengaja diamankan. Sigit sengaja membiarkan dirinya terlihat tidak berdaya dan pasif di depan Ibu Gendari selama ini untuk mengulur waktu sampai seluruh proses balik nama sertifikat rumah ini selesai. Atas nama cinta dan rasa bersalahnya karena telah membiarkan Nirma menderita, Sigit mendaftarkan kepemilikan rumah mewah ini sepenuhnya atas nama Nirma sebagai hadiah atas kesabaran istrinya. Air mata Nirma mengalir deras mendengar pengakuan suaminya, menyadari bahwa di balik kediaman Sigit selama ini, ada perjuangan luar biasa untuk melindungi mereka. Penjelasan Sigit membuat teka-teki yang selama ini menghantui pikiran Nirma terjawab dengan sangat jelas, menyisakan rasa haru yang mendalam di lubuk hatinya. Namun, ketenangan yang baru saja mereka rasakan di dalam ruang tamu mewah itu mendadak terusik oleh sebuah suara yang sangat familiar dari arah luar. Ponsel Sigit yang tergeletak di atas meja kaca tiba-tiba bergetar hebat, menampilkan panggilan masuk dari nomor rumah lama mereka yang ditinggalkan dalam keadaan kacau. Sigit menatap layar ponselnya dengan tatapan dingin, seolah ia sudah tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru saja menyadari kepergian mereka dan kini bersiap untuk mengejar kemanapun mereka melangkah. Sigit membiarkan ponselnya terus bergetar di atas meja kaca tanpa berniat untuk mengangkatnya, membuat suasana di dalam ruang tamu kembali diliputi ketegangan. Nirma menatap layar ponsel itu dengan perasaan cemas, mengenali nomor rumah lama yang menjadi sumber penderitaan batinnya selama ini. Arjuna yang duduk di antara kedua orang tuanya tampak kembali tegang, memandangi wajah ayahnya yang kini mengeras menahan emosi yang mulai memuncak. Cahaya dari layar ponsel yang berkedip-kedip di tengah kegelapan ruangan seolah menjadi pengingat bahwa masa lalu mereka tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Setelah getaran ponsel itu berhenti sejenak, ruangan kembali sunyi sebelum akhirnya ponsel tersebut kembali berbunyi dengan nada panggilan yang lebih mendesak. Kali ini Sigit memutuskan untuk mengangkat panggilan tersebut, menekan tombol pengeras suara agar Nirma juga bisa mendengar apa yang ingin disampaikan oleh si penelepon. Suara lengkingan tinggi yang sangat familiar langsung memenuhi ruangan, menghancurkan ketenangan yang baru beberapa menit mereka rasakan. Itu adalah suara Ibu Gendari yang berteriak histeris penuh amarah, menanyakan keberadaan Sigit dan menuduh Nirma telah menghasut putranya untuk melarikan diri dari rumah. Ibu Gendari memaki-maki dengan kata-kata kasar, mengatakan bahwa Nirma adalah menantu yang tidak tahu diuntung karena pergi begitu saja tanpa menyelesaikan pekerjaan di dapur. Ia mengeluhkan kondisi rumah kontrakan yang berantakan karena belasan kerabat yang baru datang dari luar kota belum mendapatkan makanan sepeser pun. Tante Widya dan Om Heru yang memimpin rombongan keluarga besar itu dikabarkan sangat marah karena merasa tidak disambut dengan layak oleh pemilik rumah. Ibu Gendari menuntut agar Sigit segera membawa Nirma pulang malam ini juga untuk melayani para tamu yang kelaparan dan kelelahan setelah perjalanan jauh. Tidak hanya Ibu Gendari, Dona juga terdengar ikut berteriak di latar belakang telepon, memprovokasi ibunya dengan mengatakan bahwa Nirma sengaja membawa Ibu Fatimah kabur agar terbebas dari tugas memasak. Dona mengancam akan membuang sisa barang-barang milik Nirma dan ibunya ke jalanan jika kakak iparnya itu tidak menampakkan batang hidungnya dalam waktu 1 jam. Mendengar ancaman dari adik iparnya, tangan Nirma mengepal erat menahan rasa sakit hati yang kembali mengiris dadanya yang terasa sesak. Ia tidak menyangka bahwa bahkan setelah ia mengalah dan pergi dari rumah itu, mereka masih terus berusaha untuk menginjak-injak harga dirinya.
Sigit tetap tenang mendengarkan seluruh makian dan tuntutan yang keluar dari mulut ibu serta adiknya tanpa memotong pembicaraan sedikit pun. Sorot matanya yang dingin menatap lurus ke depan, memperlihatkan bahwa ia tidak lagi terpengaruh oleh manipulasi emosional yang biasa digunakan oleh ibunya untuk mengendalikannya. Setelah ibu Gendari kehabisan napas karena terus berteriak, Sigit akhirnya membuka suara dengan nada yang sangat datar namun syarat akan ketegasan. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah kembali ke rumah kontrakan itu lagi dan meminta ibunya untuk tidak perlu mencari keberadaan mereka. Pernyataan pendek dari Sigit membuat Ibu Gendari terdiam sejenak di seberang telepon sebelum akhirnya meluapkan kemarahan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Ibu Gendari mengancam akan mengutuk Sigit sebagai anak durhaka jika berani menentang perintah ibunya demi membela seorang wanita kampung seperti Nirma. Ia juga mengancam akan mendatangi kantor Sigit keesokan harinya untuk melaporkan tindakan buruk putranya kepada pimpinan perusahaan agar Sigit dipecat dari pekerjaannya. Ibu Gendari belum menyadari bahwa putra yang sedang diancamnya ini sekarang telah menduduki posisi tertinggi sebagai direktur utama di perusahaan tersebut. Sigit hanya membalas ancaman ibunya dengan senyuman sinis yang tidak terlihat oleh orang di seberang telepon, lalu mengatakan bahwa semua urusan mereka telah selesai. Sebelum menutup sambungan telepon, Sigit sengaja memberikan sedikit informasi tanpa menyebutkan lokasi detail mereka, membiarkan ibunya tahu bahwa mereka kini berada di tempat yang jauh lebih baik. Sigit memutuskan panggilan secara sepihak dan langsung mematikan daya ponselnya, agar tidak ada lagi gangguan yang merusak ketenangan malam pertama mereka di rumah baru. Ia meletakkan kembali ponsel yang sudah mati itu ke atas meja, lalu mengembuskan napas panjang seolah baru saja melepaskan beban berat yang selama bertahun-tahun mengikat pundaknya. Nirma menatap suaminya dengan perasaan campur aduk, antara lega karena Sigit berani mengambil sikap tegas dan cemas memikirkan apa yang akan dilakukan oleh Ibu Gendari selanjutnya. Sebagai seorang wanita yang terbiasa hidup teratur dalam posisinya sebagai manajer, Nirma tahu bahwa karakter seperti ibu mertuanya tidak akan menyerah begitu saja setelah mendapatkan penolakan. Keheningan malam kembali menguasai ruang tamu mewah nomor 7 itu, menyisakan suara rintik hujan di luar yang perlahan-lahan mulai mereda seiring berjalannya waktu menuju larut malam. Tiba-tiba, dari arah luar gerbang perumahan, terdengar suara klakson mobil yang samar-samar memecah kesunyian, menandakan bahwa ancaman yang mereka hindari mungkin memiliki cara lain untuk menemukan jejak mereka. Suara klakson yang samar dari kejauhan itu perlahan menghilang, digantikan kembali oleh kesunyian malam yang menenangkan. Sigit menggenggam jemari Nirma untuk meyakinkan istrinya bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan di dalam lingkungan perumahan Mutiara Indah yang memiliki sistem keamanan sangat ketat. Di bawah pengawasan Pak Jaka dan timnya, tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam kompleks perumahan elit ini tanpa izin tertulis atau konfirmasi langsung dari pemilik rumah. Nirma mencoba mengatur napasnya yang sempat memburu, berusaha membuang jauh-jauh bayangan kemarahan Ibu Gendari yang terus membayangi pikirannya sejak meninggalkan rumah kontrakan. Arjuna yang melihat ketenangan di wajah ayahnya perlahan mulai mengantuk. Matanya berkali-kali terpejam menahan rasa lelah yang luar biasa setelah melewati malam penuh drama. Sigit kemudian menggendong putra kecilnya itu dengan penuh kasih sayang, lalu meminta Bibi Sumi untuk mengantarkan Arjuna ke kamar tidur anak yang berada di lantai atas. Kamar tersebut rupanya juga sudah didekorasi dengan sangat apik, lengkap dengan mainan dan buku-buku cerita kesukaan Arjuna yang dibeli baru oleh Sigit beberapa hari lalu. Setelah Arjuna dibawa ke atas oleh Bibi Sumi, ruang tamu kini hanya menyisakan Nirma dan Sigit yang duduk berdampingan di atas sofa kulit. Nirma menyandarkan kepalanya di bahu kokoh Sigit, menikmati momen kedamaian yang selama ini terasa sangat mahal untuk didapatkan selama mereka tinggal bersama mertua. Pikiran Nirma kembali melayang pada kejadian persis pukul 7 malam tadi, saat dirinya melangkah masuk ke rumah lama setelah berjuang menembus hujan demi mengantar Ibu Fatimah ke dokter. Alih-alih mendapatkan simpati atau pertanyaan tentang kondisi kesehatan ibunya, Nirma justru langsung disambut oleh lemparan celemek kasar dari tangan Ibu Gendari di depan belasan kerabat. Kata-kata ketus ibu mertuanya yang menganggap nyawa Ibu Fatimah tidak lebih penting daripada urusan perut keluarga besarnya masih terngiang jelas dan menyisakan luka mendalam. Sigit mendengarkan dengan saksama saat Nirma menceritakan kembali detail peristiwa menyakitkan itu dengan suara yang serak menahan tangis yang kembali membubung. Sebagai seorang suami yang kini menjabat sebagai direktur utama,
Sigit merasa sangat terpukul karena selama ini tidak bisa bertindak lebih cepat untuk menyelamatkan istri dan ibu mertuanya dari penderitaan tersebut. Namun, semua kesabaran yang ia tunjukkan selama ini memiliki tujuan pasti, yaitu memastikan bahwa ketika mereka keluar dari rumah itu, mereka keluar sebagai pemenang sejati yang mandiri. Sigit berjanji kepada Nirma bahwa mulai malam ini, tidak akan ada satu orang pun yang boleh merendahkan martabat keluarga mereka lagi. Bibi Sumi kembali ke ruang tamu setelah memastikan Arjuna telah tertidur pulas di kamarnya, lalu menawarkan diri untuk menyiapkan makan malam bagi kedua majikannya tersebut. Nirma semula menolak karena merasa perutnya terlalu mual akibat stres. Namun Sigit membujuknya untuk makan sedikit agar kondisi fisiknya tidak tumbang setelah seharian bekerja sebagai manajer. Bibi Sumi dengan cekatan menyajikan sup ayam hangat dan nasi putih di atas meja makan yang terletak menyatu dengan area dapur bersih berdesain modern. Aroma masakan yang menggugah selera itu perlahan mengembalikan sedikit energi Nirma yang sempat terkuras habis sepanjang hari. Sembari menikmati makan malam dalam suasana yang tenang, Sigit mulai menyusun langkah antisipasi jika esok hari Ibu Gendari benar-benar nekat mendatangi kantornya untuk membuat keributan. Sigit menjelaskan bahwa seluruh jajaran direksi dan staf keamanan di kantor pusat sudah mengetahui posisi barunya sebagai direktur utama yang memiliki otoritas penuh atas kebijakan perusahaan. Jika Ibu Gendari atau Dona berani datang dengan niat merusak reputasinya, petugas keamanan kantor tidak akan segan-segan mengusir mereka keluar dari area gedung tanpa kompromi. Mendengar penjelasan suaminya yang begitu matang, Nirma merasa beban berat yang menggelayuti pundaknya selama bertahun-tahun kini benar-benar terangkat. Setelah menyelesaikan makan malam, Sigit mengajak Nirma untuk melihat-lihat bagian lain dari rumah baru mereka, termasuk taman belakang yang asri dengan gemercik suara air kolam ikan yang menenangkan. Malam semakin larut, dan rintik hujan di luar benar-benar telah berhenti, menyisakan hawa sejuk yang menyusup masuk melalui celah ventilasi rumah nomor 7. Nirma memandangi langit malam dari balik kaca besar, merasakan sebuah lembaran hidup baru yang bersih akhirnya terbuka untuk dirinya, anak, dan ibunya yang tercinta. Rasa lelah yang teramat sangat akhirnya mulai menguasai kesadaran Nirma, menuntut tubuhnya untuk segera beristirahat di samping suaminya. Mereka berdua berjalan menuju kamar tidur utama untuk mengakhiri malam yang penuh dengan pergolakan emosi dan kejutan besar ini. Namun, jauh di sudut kota yang lain, di dalam rumah kontrakan lama yang bising, Ibu Gendari dan Dona justru sedang tidak bisa tidur sama sekali karena didera rasa penasaran dan amarah yang membakar dada. Tante Widya dan Om Heru terus mendesak mereka untuk mencari tahu di mana keberadaan Sigit sebenarnya, memicu sebuah rencana jahat baru yang akan mereka lancarkan esok pagi demi melacak keberadaan rumah mewah nomor 7 tersebut. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika Nirma terbangun dari tidur nyenyaknya di kamar utama rumah nomor 7 yang begitu nyaman. Kehangatan selimut sutra dan ketenangan yang mengelilinginya sempat membuat Nirma merasa seolah semua kemewahan ini hanyalah sebuah mimpi fiktif di tengah keputusasaan. Namun, pelukan erat Sigit di sampingnya dan aromaterapi melati yang masih tercium samar menegaskan bahwa ia telah benar-benar terbebas dari belenggu penderitaan di rumah lama. Nirma perlahan bangkit dari tempat tidur tanpa membangunkan suaminya, lalu melangkah menuju kamar bawah untuk memeriksa kondisi Ibu Fatimah yang semalam sempat pingsan akibat tekanan batin. Di dalam kamar tidur utama lantai bawah, Ibu Fatimah rupanya sudah terjaga dan sedang duduk di tepi ranjang dengan wajah yang tampak jauh lebih segar dibandingkan malam sebelumnya. Di sampingnya, Bibi Sumi sedang membantu merapikan pakaian lansia itu sambil sesekali mengajaknya mengobrol dengan sangat ramah dan penuh tata krama. Rasa harus ketika menyeruak di dada Nirma melihat ibunya diperlakukan dengan begitu manusiawi. Pemandangan yang sangat kontras dengan hari-hari penuh air mata saat Ibu Gendari menganggap ibunya sebagai beban. Ibu Fatimah tersenyum lembut menatap putrinya, menyatakan bahwa tubuhnya sudah terasa jauh lebih baik setelah meminum obat jantung secara teratur dan tidur tanpa mendengar suara bentakan. Nirma memeluk ibunya dengan erat, meluapkan seluruh rasa bersalah yang sempat membebani hatinya selama berbulan-bulan sejak menjemput sang ibu dari kampung halaman. Ia berjanji di depan ibunya dan Bibi Sumi bahwa mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti atau merendahkan harga diri mereka sebagai orang kecil. Setelah memastikan kebutuhan ibunya terpenuhi, Nirma kembali ke atas untuk bersiap-siap berangkat ke kantor karena ia harus menjalankan tugasnya yang baru karena dipromosikan sebagai manajer. Ia dengan profesional terlepas dari konflik keluarga yang sedang terjadi. Di ruang makan,
Sigit ternyata sudah rapi mengenakan setelan jas terbaiknya. Siap menjalankan hari pertamanya secara penuh sebagai direktur utama yang memegang kendali penuh atas perusahaan besar. Sembari menikmati sarapan nasi goreng buatan Bibi Sumi yang lezat, Sigit kembali mengingatkan Nirma untuk tetap tenang dan fokus pada pekerjaannya di kantor hari ini. Sigit menegaskan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Pak Jaka untuk memperketat penjagaan di gerbang utama perumahan Mutiara Indah guna mengantisipasi jika ada pihak luar yang mencoba mencari keberadaan mereka. Nirma mengangguk paham, merasa sangat bersyukur memiliki suami yang begitu visioner dan penuh perlindungan di saat dirinya sempat kehilangan harapan. Arjuna yang baru bangun tidur langsung bergabung di meja makan, memancarkan keceriaan yang sudah lama hilang dari wajah bocah 7 tahun itu semenjak tantenya, Donna, selalu mengintimidasi dirinya. Tepat pukul 7 pagi, sebuah mobil jemuran mewah berwarna hitam dari kantor pusat datang menjemput Sigit di depan halaman rumah nomor 7. Pemandangan yang membuat Nirma menyadari betapa tinggi posisi suaminya sekarang. Nirma sendiri memutuskan untuk berangkat kerja menggunakan taksi daring, memilih untuk tidak terlalu menonjol di lingkungan kantornya meskipun suaminya kini adalah orang nomor 1 di perusahaan tersebut. Perjalanan menuju kantor terasa sangat berbeda bagi Nirma. Ada rasa percaya diri yang kembali tumbuh di dalam dadanya setelah sekian lama diinjak-injak oleh mertuanya sendiri. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang manajer yang kompeten dan tidak bisa diremehkan oleh siapapun, termasuk oleh keluarga besar suaminya yang angkuh. Sementara itu, di sudut kota yang lain, suasana di rumah kontrakan lama justru berbanding terbalik dengan kedamaian yang dirasakan oleh keluarga kecil Nirma. Ibu Gendari dan Donna tidak bisa tidur semalaman karena menahan amarah yang membakar dada setelah panggilan telepon mereka diputus secara sepihak oleh Sigit. Tante Widya dan Om Heru yang memimpin rombongan belasan kerabat juga terus mengeluh karena terpaksa tidur di atas kasur lantai yang sempit tanpa ada hidangan makanan yang layak. Rasa malu di hadapan kerabat besar membuat Ibu Gendari menyalahkan Nirma sepenuhnya, menuduh menantunya itu sebagai wanita licik yang telah memengaruhi Sigit untuk berbuat durhaka kepada keluarga kandungnya sendiri. Donna yang memiliki sifat provokatif terus menghasut ibunya untuk tidak melepaskan Sigit begitu saja, terutama setelah mendengar desas-desus bahwa Sigit memiliki uang untuk membawa Nirma ke perumahan mewah. Dengan bermodalkan nekat, Donna mengajak Ibu Gendari, Tante Widya, dan Om Heru untuk mendatangi kantor tempat Sigit bekerja dengan niat membuat keributan besar di sana. Mereka berencana mempermalukan Sigit di depan rekan kerjanya agar suaminya Nirma itu merasa bersalah dan terpaksa menyerahkan seluruh penghasilannya kepada Ibu Gendari seperti sedia kala. Rombongan yang dipenuhi rasa dongkol dan keserakahan itu segera menaiki 2 mobil sewaan, melesat membelah jalanan kota menuju gedung perkantoran pusat tempat Sigit dan Nirma mencari nafkah. Nirma baru saja menyelesaikan rapat koordinasi pagi di ruang divisinya ketika salah seorang staf administrasi berlari menghampirinya dengan wajah yang tampak sangat pucat dan panik. Staf tersebut melaporkan bahwa di lantai bawah, tepatnya di area lobi utama gedung, ada sekelompok orang yang mengamuk dan berteriak-teriak memanggil nama Nirma serta Sigit. Jantung Nirma berdegup kencang saat menyadari bahwa ketakutannya benar-benar terjadi, di mana Ibu Gendari dan Donna telah sampai di kantor dengan membawa rombongan kerabatnya. Dari celah dinding kaca lantai atas, Nirma bisa melihat kerumunan orang di lobi yang sedang menjadi pusat perhatian ratusan karyawan, memicu sebuah konfrontasi besar yang tidak bisa dihindari lagi. Nirma menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan gemuruh di dadanya, berusaha mempertahankan profesionalismenya sebagai seorang manajer di depan para stafnya. Ia tahu betul bahwa melarikan diri dari situasi ini hanya akan membuat Ibu Gendari dan Donna semakin merajalela di lobi gedung perkantoran pusat ini. Dengan langkah yang mantap dan kepala tegak, Nirma berjalan menuju lift untuk turun ke lantai dasar, siap menghadapi badai yang sengaja diciptakan oleh keluarga suaminya. Ketika pintu lift terbuka di lantai lobi, suara teriakan melengking dari Donna langsung menyambut pendengarannya, memecah kesunyian gedung yang biasanya tertib. Di tengah lobi yang luas, Ibu Gendari berdiri dengan berkacak pinggang, didampingi oleh Donna, Tante Widya, dan Om Heru yang menatap sekeliling dengan pandangan penuh amarah. Beberapa petugas keamanan lobi tampak kewalahan menahan rombongan tersebut karena Ibu Gendari terus berteriak histeris, menuduh pihak manajemen kantor menyembunyikan anak laki-lakinya yang durhaka. Kehadiran rombongan itu menjadi tontonan gratis bagi puluhan karyawan yang baru saja kembali dari jam istirahat, atau hendak melewati pintu pemeriksaan otomatis.
Donna yang melihat Nirma keluar dari lorong lift langsung menunjuk wajah kakak iparnya itu dengan kasar, memprovokasi semua orang yang ada di sana. Donna berteriak menuduh Nirma sebagai menantu kurang ajar yang telah membawa lari Sigit dan menelantarkan ibu mertuanya sendiri dalam kondisi kelaparan bersama belasan kerabat dari luar kota. Ibu Gendari ikut menimpali dengan suara yang tidak kalah keras, memaki Nirma sebagai wanita kampung yang tidak tahu diuntung dan menuntut agar pimpinan perusahaan segera memecat Nirma hari ini juga. Tante Widya dan Om Heru berdiri di belakang mereka sambil melipat tangan, memberikan dukungan moral atas tindakan memalukan yang sedang dipertontonkan oleh keluarga besar tersebut. Nirma berdiri mematung beberapa meter di hadapan mereka, menatap ibu mertua dan adik iparnya dengan sorot mata yang dingin tanpa membalas satupun makian. Manajer keamanan lobi segera menghampiri Nirma untuk menanyakan apakah ia mengenal rombongan yang membuat keributan besar ini dan meminta izin untuk membawa mereka keluar secara paksa dari area gedung. Namun, sebelum Nirma sempat memberikan jawaban, Ibu Gendari justru semakin mengamuk dan mengancam akan melaporkan seluruh petugas keamanan kepada direktur utama perusahaan jika mereka berani menyentuhnya. Ibu Gendari mengklaim bahwa putranya, Sigit, adalah karyawan kesayangan di kantor ini dan memiliki posisi yang cukup penting sehingga tidak ada yang boleh merendahkan keluarganya. Ironi dari ucapan ibu mertuanya itu membuat Nirma hampir saja tersenyum sinis di tengah situasi yang begitu tegang. Melihat keributan yang semakin tidak terkendali dan mulai mengganggu operasional kantor, Nirma akhirnya melangkah maju mendekati Ibu Gendari dengan sikap yang sangat tenang namun berwibawa. Ia meminta ibu mertuanya untuk menghentikan aksi memalukan ini karena gedung ini adalah tempat umum yang memiliki aturan hukum yang sangat ketat bagi pelaku pencemaran nama baik. Donna yang tidak terima dengan ketenangan Nirma langsung maju hendak meraih kerah baju kerja Nirma. Namun langkahnya langsung diadang oleh dua petugas keamanan bertubuh tegap yang bersiaga di samping Nirma. Tindakan tegas dari petugas keamanan itu membuat Donna terpaksa mundur dengan wajah yang memerah karena menahan rasa geram. Ibu Gendari terus berteriak menuntut untuk bertemu dengan pimpinan tertinggi perusahaan, bersikeras bahwa ia ingin melaporkan kebusukan hati Nirma secara langsung kepada atasan Sigit agar menantunya itu segera dipecat. Ia yakin betul bahwa dengan membuat keributan seperti ini, reputasi Nirma sebagai manajer akan hancur total dan Sigit akan terpaksa tunduk kembali pada kemauannya karena takut kehilangan pekerjaan. Tante Widya mulai ikut memprovokasi dengan mengatakan bahwa seorang wanita yang tidak berbakti pada mertua tidak layak dipertahankan sebagai karyawan di perusahaan besar yang terhormat ini. Suasana di lobi lantas menjadi semakin riuh dengan bisik-bisik dari para karyawan yang menyaksikan drama keluarga tersebut dari kejauhan. Tepat ketika situasi di lobi berada di ambang kekacauan total, terdengar suara denting lift khusus eksekutif yang terletak di sudut kanan lobi utama gedung perkantoran tersebut. Pintu lift terbuka dan beberapa pria berpakaian setelan jas mewah melangkah keluar, dipimpin oleh seorang pria bertubuh tegap yang sangat familiar bagi seluruh orang di sana. Pria itu adalah Sigit, yang turun bersama sekretaris dan jajaran direksi lainnya setelah mendapatkan laporan mengenai keributan yang terjadi di lantai dasar. Kehadiran Sigit dengan pengawalan ketat dari staf protokoler kantor seketika mengubah atmosfer lobi menjadi sangat sunyi dan penuh dengan ketegangan yang mencekam. Ibu Gendari yang melihat kedatangan putranya langsung tersenyum puas, mengira bahwa Sigit datang untuk membelanya dan memberikan pelajaran berharga kepada Nirma di depan umum. Ia segera berlari kecil menghampiri Sigit dengan maksud untuk mengadu, tanpa menyadari perubahan besar pada setelan jas dan lencana emas yang tersemat di dada kiri putranya. Donna juga tampak bersorak di dalam hati, bersiap menyaksikan kehancuran kakak iparnya yang selama ini selalu mereka tindas tanpa ampun di rumah lama. Namun, langkah Ibu Gendari mendadak terhenti ketika seluruh petugas keamanan lobi dan jajaran direksi serentak membungkuk hormat menyambut kehadiran Sigit sebagai pemimpin tertinggi mereka yang baru. Seluruh lobi perkantoran pusat seketika menjadi sunyi senyap setelah menyaksikan penghormatan luar biasa yang diberikan oleh jajaran direksi dan petugas keamanan kepada Sigit. Ibu Gendari mematung di tempatnya berdiri, memandangi putranya yang kini dikelilingi oleh pria-pria berpakaian mewah yang tampak sangat patuh pada setiap gerak-gerik Sigit. Donna yang semula bersiap untuk memaki Nirma lagi, mendadak kehilangan kata-kata saat melihat lencana emas berlogo khusus tersemat di dada kiri kemeja kakaknya. Tante Widya dan Om Heru saling berpandangan dengan raut wajah kebingungan, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi yang sedang mereka hadapi. Sigit melangkah dengan sangat tenang menembus barisan petugas keamanan,
mengabaikan tatapan mata ibunya yang penuh dengan tanda tanya besar. Langkah kakinya yang mantap bergema di atas lantai marmer lobi, menuju tepat ke tempat di mana Nirma sedang berdiri dengan sikap tegap dan anggun. Begitu sampai di depan istrinya, Sigit memberikan anggukan kecil penuh rasa hormat, sebuah isyarat yang menegaskan dukungan penuhnya terhadap posisi Nirma sebagai manajer di perusahaan tersebut. Setelah memastikan istrinya dalam kondisi baik, Sigit perlahan membalikan tubuhnya untuk menghadapi rombongan keluarga besarnya yang masih berdiri mematung. Ibu Gendari mencoba memecah keheningan dengan suara yang bergetar, menanyakan mengapa semua orang di kantor ini memperlakukan putranya seperti seorang raja. Ia juga langsung mengadu tentang perlakuan para petugas keamanan yang dinilainya kurang ajar, karena berani menghalangi dirinya untuk masuk ke dalam area kerja Sigit. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, Ibu Gendari menuntut agar Sigit segera memerintahkan atasannya untuk memecat Nirma dan menghukum para penjaga lobi yang telah mempermalukan keluarga mereka. Ia masih berharap bahwa ikatan darah kekeluargaan akan membuat Sigit kembali bertekuk lutut di bawah kendali emosionalnya seperti yang sudah-sudah. Mendengar tuntutan ibunya, Sigit mengisyaratkan sekretaris pribadinya untuk maju ke depan membawa sebuah dokumen resmi bersampul kulit hitam yang sejak tadi dipegangnya. Sekretaris itu kemudian membacakan surat keputusan pengangkatan struktur organisasi perusahaan yang baru dengan suara yang lantang dan jelas di hadapan seluruh orang di lobi. Dalam surat tersebut dinyatakan secara mutlak bahwa mulai awal bulan ini, Bapak Sigit secara resmi telah menduduki posisi sebagai direktur utama perusahaan. Kenyataan pahit yang baru saja dibacakan itu seketika menghantam kesadaran Ibu Gendari dan Dona bagaikan petir di siang bolong, meruntuhkan seluruh keangkuhan mereka dalam sekejap. Dona menggelengkan kepalanya tidak percaya, mencoba menyangkal kebenaran bahwa kakak laki-laki yang selama ini selalu mereka peras dan remehkan kini telah menjadi seorang direktur utama. Tante Widya dan Om Heru yang semula ikut bersemangat untuk membuat keributan, perlahan-lahan mulai mundur ke belakang barisan karena merasa sangat malu atas kelakuan udik mereka sendiri. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria yang rumah lamnya mereka datangi dengan penuh tuntutan pelayanan adalah pemimpin tertinggi dari salah satu perusahaan terbesar di kota ini. Suasana lobi kini dipenuhi oleh bisik-bisik dari para karyawan yang mulai mencemooh tindakan norak dari rombongan keluarga besar tersebut. Sigit menatap ibunya dengan sorot mata yang sangat dingin, lalu menyatakan bahwa mulai detik ini ia tidak akan membiarkan sepeser pun uang hasil keringatnya mengalir ke rekening mereka lagi. Ia mengingatkan Ibu Gendari tentang kejadian persis pukul 7 malam kemarin, di mana ibunya dengan tega mengusir Ibu Fatimah yang sedang sakit demi mementingkan urusan perut belasan kerabat. Jabatan sebagai direktur utama yang kini disandangnya memberikan otoritas penuh bagi Sigit untuk menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan fasilitas dan perlindungan hukum dari pihak perusahaan. Sigit menegaskan bahwa nama Ibu Gendari dan Dona telah dihapus sepenuhnya dari daftar tanggungan keluarganya. Ibu Gendari yang menyadari posisinya kini berada di ujung tanduk, seketika mengubah raut wajahnya menjadi memelas dan mencoba mendekati Sigit untuk meminta maaf. Ia menangis terseduh-seduh di hadapan puluhan pasang mata karyawan, memohon agar putranya tidak bersikap tega dan mengingatkan kembali segala jasa masa lalunya dalam membesarkan Sigit. Namun, air mata buaya itu tidak lagi mampu melunakkan hati Sigit yang telah menyaksikan sendiri bagaimana hancurnya tekanan batin yang harus dialami Nirma dan Ibu Fatimah selama bertahun-tahun. Sigit tetap bergeming di tempatnya berdiri, memperlihatkan bahwa keputusan yang diambilnya malam tadi di rumah nomor 7 sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Melihat ibunya bersimpuh memohon, Dona mencoba ikut merayu kakaknya dengan berjanji tidak akan pernah lagi mengganggu kehidupan Nirma maupun Ibu Fatimah di masa depan. Namun, semua janji manis itu sudah terlambat karena Sigit telah memberikan instruksi tegas kepada manajer keamanan lobi untuk segera membawa rombongan pembuat keonaran ini keluar dari area gedung. Beberapa petugas keamanan langsung bergerak cepat memanduk Ibu Gendari, Dona, serta para kerabatnya untuk melangkah menuju pintu keluar lobi utama tanpa memedulikan teriakan histeris mereka. Pengusiran secara terhormat namun tegas itu menjadi akhir dari drama keserakahan yang sengaja mereka bawa ke tempat kerja Sigit dan Nirma. Rombongan Ibu Gendari dan Dona akhirnya digiring keluar dari lobi gedung perkantoran pusat dengan kawalan ketat petugas keamanan, meninggalkan sisa keheningan yang mencekam di antara para karyawan. Nirma mengembuskan napas panjang, merasakan sebagian besar beban yang menghimpit dadanya luruh bersama perginya kepalsuan keluarga suaminya. Sigit berbalik menatap istrinya,
lalu memberikan isyarat lembut agar Nirma kembali ke ruang divisinya untuk menyelesaikan tanggung jawab sebagai manajer tanpa perlu mencemaskan hal lain. Ketegasan Sigit sebagai direktur utama tidak hanya menyelamatkan harga diri mereka di depan umum, tetapi juga menetapkan batas pertahanan yang kokoh bagi masa depan keluarga kecil mereka. Setelah jam kerja berakhir pada sore hari yang cerah, Sigit dan Nirma pulang bersama menggunakan mobil dinas baru menuju perumahan Mutiara Indah nomor 7. Di dalam kabin mobil yang tenang, tidak ada lagi pembahasan mengenai Ibu Gendari maupun Dona, karena bagi mereka, babak kehidupan lama itu telah ditutup rapat sejak malam pelarian kemarin. Sesampainya di rumah mewah mereka, Arjuna langsung berlari menyambut di halaman dengan tawa riang, didampingi oleh Bibi Sumi yang membawa segelas jus buah segar. Ibu Fatimah yang sedang duduk santai di teras belakang tampak jauh lebih bahagia, menikmati ketenangan udara sore tanpa perlu lagi merasa bersalah atas keberadaan dirinya. Namun, kedamaian di rumah nomor 7 itu mendadak terusik ketika malam mulai merayap naik dan jam dinding menunjukkan pukul 7 malam tepat. Pak Jaka, komandan keamanan kompleks, berjalan tergesa-gesa dari arah gerbang utama menuju teras rumah Sigit dengan wajah yang tampak agak sungkan. Melalui interkom depan, Pak Jaka melaporkan bahwa ada 2 orang wanita parubaya dan seorang gadis muda yang memaksa masuk dengan menangis histeris di depan pos penjagaan. Mereka adalah Ibu Gendari, Dona, dan Tante Widya yang rupanya berhasil melacak alamat perumahan mewah ini setelah menguntit taksi daring yang ditumpangi Nirma saat pulang kerja. Ibu Gendari dan Dona nekat datang ke kompleks elit tersebut karena rumah lama mereka telah dikepung oleh penagih utang dan penyitaan aset akibat gagal bayar sebagai dampak gaya hidup hedon bersama ibunya. Ditambah lagi, belasan kerabat yang dipimpin Om Heru telah pulang ke kampung halaman dengan membawa rasa kecewa dan menyebarkan berita memalukan tentang kebusukan tabiat Ibu Gendari. Kehilangan sumber keuangan utama dari Sigit membuat kehidupan ekonomi mereka runtuh dalam waktu kurang dari 24 jam. Memaksa mereka membuang sisa keangkuhan demi mengemis tumpangan. Mereka berteriak di depan gerbang perumahan, memohon agar Sigit memperbolehkan mereka tinggal di salah satu kamar kosong di rumah mewah nomor 7. Sigit berdiri di ambang pintu utama bersama Nirma, mendengarkan laporan dari Pak Jaka dengan ekspresi wajah yang sama sekali tidak goyah oleh belas kasihan palsu. Nirma memandangi suaminya, menyadari bahwa keputusan malam ini akan menentukan apakah ketenangan hidup Ibu Fatimah dan Arjuna akan kembali terancam atau terlindungi selamanya. Sigit kemudian melangkah turun ke halaman, memberikan sebuah map jepit berwarna biru yang sejak tadi pagi telah ia persiapkan di dalam ruang kerjanya kepada Pak Jaka. Map tersebut berisi surat pernyataan bermeterai mengenai pemutusan hubungan finansial total serta rekaman bukti transfer selama 5 tahun terakhir yang menunjukkan bahwa seluruh kewajiban Sigit sebagai anak telah terpenuhi lebih dari cukup. Sigit menginstruksikan Pak Jaka untuk menyerahkan dokumen tersebut kepada Ibu Gendari di depan gerbang dan menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi mereka di dalam perumahan Mutiara Indah. Jika mereka menolak untuk pergi dalam waktu 10 menit, tim keamanan kompleks memiliki hak penuh untuk menyerahkan mereka kepada pihak kepolisian atas tuduhan tindakan tidak menyenangkan dan pengrusakan ketertiban umum. Pak Jaka menerima tugas tersebut dengan hormat, lalu segera berbalik menuju pos depan bersama 2 anggotanya untuk mengeksekusi perintah tegas dari sang direktur utama. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara tangisan Ibu Gendari yang histeris saat menerima kenyataan bahwa pintu pagar rumah nomor 7 tidak akan pernah terbuka untuknya. Nirma menggandeng tangan Sigit untuk kembali masuk ke dalam rumah, menutup pintu jati yang kokoh itu rapat-rapat guna mengunci seluruh suara bising dari luar. Di ruang tengah, Ibu Fatimah tampak tersenyum lega sambil terus membelai rambut Arjuna yang sedang asyik membaca buku cerita di atas karpet tebal. Ketenangan yang sesungguhnya kini benar-benar telah menjadi milik mereka. Sebuah ruang aman yang dibangun di atas ketegasan, kejujuran, dan perlindungan penuh seorang suami. Malam semakin larut di perumahan Mutiara Indah, membawa kedamaian yang selama 5 tahun ini hanya menjadi angan-angan kosong di tengah badai penderitaan batin. Akan tetapi, roda kehidupan selalu berputar dengan caranya yang paling sunyi dan tidak terduga bagi mereka yang meletakkan keserakahan di atas rasa kemanusiaan. Di bawah temaram lampu jalan di luar kompleks, Ibu Gendari dan Dona melangkah gontai meninggalkan trotoar dengan pakaian yang kusut dan masa depan yang sepenuhnya gelap gulita. Mereka tidak pernah menduga bahwa penindasan yang mereka lakukan tepat pukul 7 malam kemarin terhadap Ibu Fatimah akan berujung pada kehancuran hidup mereka sendiri.
Rencana baru yang lebih menyedihkan kini terpaksa mereka jalani demi bertahan hidup di kerasnya pinggiran kota, tanpa pernah tahu bahwa takdir memiliki cara unik untuk mempertemukan mereka kembali dalam situasi yang jauh berbeda. Malam-malam setelah peristiwa pengusiran di depan gerbang perumahan Mutiara Indah berjalan dengan sangat lambat bagi Ibu Gendari dan Dona. Kehilangan seluruh sokongan dana dari Sigit membuat mereka berdua terpaksa angkat kaki dari rumah lama karena sudah disita. Dona yang terbiasa hidup santai tanpa bekerja kini mulai merasakan kerasnya kenyataan hidup saat seluruh fasilitas mewah yang biasa dinikmatinya mendadak lenyap. Tante Widya dan Om Heru yang dulu selalu memprovokasi kini bahkan tidak sudi lagi mengangkat telepon dari mereka, karena merasa sangat malu atas insiden pemecatan massal harga diri di lobi kantor pusat. Di rumah nomor 7, kehidupan berjalan dengan penuh harmoni dan ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya oleh Nirma. Sebagai seorang manajer yang kini memiliki fokus pikiran yang jernih tanpa gangguan eksternal, performa kerja Nirma di kantor menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Ibu Fatimah menghabiskan waktu luangnya dengan merawat tanaman hias di taman belakang rumah bersama Bibi Sumi, sesekali menemani Arjuna mengerjakan tugas sekolah di teras yang sejuk. Sigit yang mengemban tugas besar sebagai direktur utama selalu memastikan bahwa setiap sudut rumah baru mereka dipenuhi dengan kenyamanan dan rasa aman yang mutlak bagi seluruh penghuninya. Namun, di balik ketenangan tersebut, Sigit tetap memantau pergerakan ibu dan adik kandungnya melalui laporan berkala yang diterimanya dari pihak ketiga secara rahasia. Ia sengaja memastikan bahwa Ibu Gendari dan Dona tidak mendapatkan akses sepeser pun untuk meminjam uang atas namanya di bank manapun di kota ini. Tindakan tegas ini diambil bukan karena rasa dendam yang kekanak-kanakan, melainkan sebagai bentuk edukasi keras agar kedua wanita itu menyadari akibat dari keserakahan mereka selama ini. Tanpa adanya sosok Sigit yang bisa diperas, Ibu Gendari kini harus memutar otak demi memenuhi kebutuhan makan sehari-hari yang semakin menjepit kehidupan mereka. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk memaksa Dona untuk menurunkan gengsinya dan mulai mencari pekerjaan kasar di pinggiran kota yang jauh dari jangkauan kenalan lamanya. Ia mencoba melamar menjadi pramuniaga di beberapa toko kelontong, namun sifatnya yang angkuh dan malas membuat dirinya selalu dikeluarkan dalam waktu kurang dari 1 minggu kerja. Sementara itu, Ibu Gendari yang kondisi fisiknya mulai menurun akibat usia tua hanya bisa meratapi nasibnya di dalam sebuah kamar kos sempit beralaskan kasur busa tipis. Penyesalan yang mendalam mulai merayapi benak wanita tua itu setiap kali ia teringat bagaimana dirinya memperlakukan Ibu Fatimah seperti seorang budak di masa lalu. Suatu sore, Pak Jaka memberikan laporan rutin kepada Nirma mengenai situasi keamanan di sekitar area perumahan Mutiara Indah melalui saluran telepon internal rumah. Petugas keamanan itu mengonfirmasi bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehadiran orang asing yang mencurigakan atau pihak keluarga lama yang mencoba mengintai rumah nomor 7. Nirma mengucapkan terima kasih atas dedikasi Pak Jaka dan seluruh tim pengamanan yang telah bekerja keras menjaga privasi dan ketentraman hidup keluarganya selama beberapa minggu terakhir. Rasa aman yang difasilitasi oleh sistem keamanan perumahan elit ini membuat Nirma bisa bernapas lega setiap kali meninggalkan ibunya di rumah untuk bekerja. Di kantor pusat, posisi Sigit sebagai direktur utama semakin kokoh setelah ia berhasil mengeksekusi kebijakan efisiensi anggaran dan pembersihan elemen-elemen koruptif di dalam perusahaan. Banyak staf yang mengagumi kepemimpinannya yang tenang namun mematikan bagi siapa saja yang mencoba bermain curang demi keuntungan pribadi. Sigit membuktikan bahwa kesuksesan yang diraihnya saat ini adalah murni hasil kerja keras dan integritas tinggi, sesuatu yang selalu dianggap remeh oleh Ibu Gendari di masa lalu. Setiap kali melihat suaminya berpidato di depan ruang rapat besar, Nirma selalu merasa bangga karena pria yang dulu selalu diam ditindas kini telah menjelma menjadi pemimpin yang sangat disegani. Waktu terus bergulir menembus pergantian bulan, dan ingatan tentang drama pembalasan di lobi kantor perlahan-lahan mulai memudar dari obrolan harian para karyawan. Keluarga kecil di rumah nomor 7 kini benar-benar telah menyatu dengan lingkungan baru mereka yang berkelas, berteman baik dengan beberapa tetangga yang memiliki reputasi terhormat. Arjuna tumbuh menjadi anak yang sangat ceria dan berprestasi di sekolah barunya, tidak lagi menunjukkan gejala trauma atau ketakutan seperti saat masih tinggal bersama Dona. Kedamaian yang hakiki ini menjadi bukti nyata bahwa keputusan melarikan diri tepat pukul 7 malam beberapa waktu lalu adalah titik balik terbaik dalam hidup mereka. Malam kembali turun menaungi kompleks perumahan Mutiara Indah dengan segala kemewahan dan kesunyiannya yang khas di bawah kawalan ketat para petugas keamanan.
Di dalam rumah nomor 7, Sigit dan Nirma sedang duduk bersama di ruang tengah, memandangi Ibu Fatimah yang sedang tertawa mendengar cerita lucu dari Arjuna sebelum tidur. Tidak ada satupun dari mereka yang menduga bahwa di luar sana, takdir sedang menyusun sebuah skenario pertemuan yang sangat tidak biasa bagi kehidupan mereka esok hari. Lembaran akhir dari kisah perjuangan menantu yang tertindas ini akan segera ditutup dengan sebuah kenyataan yang akan menguji batas keikhlasan hati mereka semua. Bulan-bulan berganti, kehidupan di perumahan Mutiara Indah nomor 7 berjalan dalam ritme yang sangat teratur dan damai. Nirma yang semakin mapan dalam posisinya sebagai manajer sukses memimpin divisinya meraih penghargaan efisiensi terbaik di kantor pusat. Ibu Fatimah kini tidak lagi mengalami sesak dada. Wajahnya yang sepuh terlihat jauh lebih muda dengan rona kebahagiaan yang tulus berkat perawatan intensif yang disiapkan oleh Sigit. Sementara itu, Sigit sendiri semakin dihormati sebagai direktur utama yang bertangan dingin, membawa perusahaan ekspansi hingga keluar wilayah ibu kota. Setiap sudut rumah mewah itu kini dipenuhi kehangatan keluarga seutuhnya. Sebuah surga kecil yang mereka bangun dari puing-puing penderitaan masa lalu. Kesunyian kompleks elit itu terjaga ketat berkat kedisiplinan tim keamanan pimpinan Pak Jaka yang melakukan patroli setiap beberapa jam sekali. Karena luasnya area perumahan, pengelola menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pembersihan berkala terhadap guguran daun kering di sepanjang jalan aspal utama. Beberapa buruh harian lepas biasanya datang setiap pagi untuk menyapu dan membersihkan halaman depan rumah-rumah mewah yang kosong ditinggal pemiliknya bekerja. Aturan di kompleks ini sangat ketat, di mana para pekerja kebersihan dilarang keras membuat kegaduhan atau berinteraksi secara lancang dengan penghuni rumah jika tidak diperlukan. Pagi itu, cuaca sangat cerah saat mobil dinas mewah milik Sigit perlahan bergerak mundur keluar dari garasi rumah nomor 7 untuk mengantar sang direktur utama ke kantor. Nirma duduk di kursi penumpang samping, sementara di kursi belakang ada Ibu Fatimah dan Arjuna yang ikut serta karena berencana pergi berbelanja kebutuhan sekolah ke pusat kota. Bibi Sumi berdiri di teras rumah sambil melambaikan tangan, melepas keberangkatan keluarga kecil itu dengan senyuman hangat seperti biasanya. Mobil perlahan melaju membelah jalanan kompleks yang bersih, menuju ke arah gerbang otomatis pembatas rumah nomor 7 yang terbuka secara perlahan tanpa suara. Tepat di samping tiang pagar luar, seorang wanita tua berpakaian buruh cuci yang dekil sedang bersimpuh di atas aspal panas, menyapu sisa daun mangga kering dengan tubuh gemetar menahan lelah. Di dekatnya, seorang gadis muda berambut kusut dengan wajah kusam tampak memegangi karung sampah besar sambil sesekali mengelap keringat yang bercucuran di dahinya. Mereka adalah Ibu Gendari dan Dona, yang kini terpaksa bekerja sebagai buruh kebersihan harian lepas di kompleks mewah tersebut demi membayar utang kontrakan kos sempit mereka. Akibat keserakahan dan keangkuhan di masa lalu, kedua wanita yang dulunya selalu menuntut pelayanan kini harus menyambung hidup dari belas kasihan upah harian yang tidak seberapa. Saat mobil mewah itu melintas pelan di hadapan mereka, Ibu Gendari yang kelelahan sempat mendongak, mencoba melihat siapa pemilik rumah megah nomor 7 yang selama ini menjadi misteri bagi para pekerja harian. Tatapan matanya seketika terpaku dan tubuhnya mendadak kaku saat kaca mobil bagian tengah perlahan diturunkan dari dalam oleh penumpang di dalamnya. Melalui celah kaca yang terbuka, Ibu Gendari dan Dona bisa melihat dengan sangat jelas wajah Ibu Fatimah yang tampak sangat bugar dan anggun mengenakan pakaian berbahan sutra mahal. Di samping lansia itu, Arjuna melambaikan tangan kecilnya keluar jendela dengan wajah ceria tanpa beban, sementara Sigit dan Nirma tetap fokus menatap lurus ke depan tanpa menoleh sedikit pun. Ibu Gendari seketika menjatuhkan sapu lidinya ke aspal. Dadanya mendadak sesak bukan karena sakit fisik, melainkan karena rasa malu dan penyesalan yang teramat sangat menghantam lubuk hatinya. Dona yang menyadari situasi itu langsung memalingkan wajahnya ke arah tembok, menyembunyikan tangis penyesalan yang terlambat karena menyadari bahwa pria yang dulu mereka sia-siakan kini hidup bak raja di tempat mereka mengemis upah. Penindasan kejam yang mereka lakukan tepat pukul 7 malam beberapa waktu lalu kini dibalas oleh takdir dengan sebuah pemandangan kemakmuran yang tidak akan pernah bisa mereka sentuh seumur hidup. Siapa sangka, akhir dari badai ini bukanlah sebuah pengusiran yang kejam. Pintu pagar rumah nomor 7 memang tertutup untuk masa lalu. Namun pintu hati Nirma dan Sigit terbuka untuk sebuah pengampunan yang tak masuk akal. Sebuah rumah sederhana lengkap dengan toko kelontong kini menjadi saksi bisu, di mana Ibu Gendari dan Dona menangis meraung-raung meratapi dosa mereka. Mereka syok,
mengira akan dicaci maki, namun justru dipeluk oleh ketulusan Ibu Fatimah. Inilah kejutan terbesar dari takdir. Cara membungkam musuh paling ampuh bukan dengan membalasnya menjadi abu, tetapi dengan memandikan mereka dengan kemuliaan hati. Karena di dunia ini, tidak ada yang lebih mengerikan daripada rasa bersalah yang harus ditanggung seumur hidup akibat menjahati orang-orang yang berhati mulia. Dan mereka semua sekarang hidup yang harmoni dengan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa.